Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. dan salam bahagia selalu. Jumpa kembali kita di Desa Institut dalam program Sama-sama Belajar Desa. Dan sore hari ini kita akan belajar bersama, sambil bareng, terkait dengan mohon maaf, unmute dulu ya. Oke. Oke, kita ulang. Berjumpa kembali kita di Desa Institut Sambal Desa, sama belajar desa. Dan sore hari ini kita belajar bersama tentang penyusunan bersama kepala desa. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar bersama tentang penyusunan peraturan desa bersama kepala desa. Bersama kita sudah bergabung pemantik yang luar biasa. Beliau adalah Haji Nur Razuki SPD, Direktur Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara atau biasa kita menyebutnya Pusbintek Palingga. Sebelum kita menyapa Pak Haji, perlu kita ketahui bersama untuk topik sore masuk dalam uji kompetensinya teman-teman pendamping desa. Jadi untuk teman-teman pendamping desa yang saat ini bergabung di Forum Sambal Desa sore hari ini adalah salah satu referensi ilmu untuk memenuhi uji kompetensi keterkaitan dengan pendampingan badan usaha milik desa bersama ataupun pendampingan kompetensi untuk kerjasama antar desa. Baik, teman-teman, kita sapa dulu pemantik kita. Selamat sore, Pak Haji. Selamat sore, Ceng Tias. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Iya. Di sana mendung atau cerah? Mendung. Oh, sama, di Trenggalek juga mendung. Oke, baik Pak Haji, kita sudah menunggu materi dari Pak Haji keterkaitan dengan proses penyusunan peraturan bersama kepala desa, dan selama 1 jam ke depan kita akan belajar bersama dan nanti akan kita buka forum diskusi setelah paparan materi yang disampaikan. Monggo Pak Haji. Baik, terima kasih saya sampaikan untuk Ceng Tias dan saudara-saudara sekalian. Kali ini kita akan bicara tentang keputusan bersama kepala desa yang lazim akronimnya adalah Permakades. Peraturan bersama kepala desa ini akan lahir atau terbit manakala 2 desa atau lebih sepakat untuk suatu program, untuk satu kegiatan. Selebihnya saya share screen materinya. Dalam pembakasan ini, sebelum kita kupas lebih jauh, saya pesankan juga pada yang hadir atau siapapun yang menyaksikan diskusi ini, rajin-rajinlah untuk mengunjungi website Pusbintek Palira. Kemudian untuk Facebook ada di grup Gerakan Desa Merdeka. Di samping itu ada juga untuk teman-teman yang biasa di Sambal Desa, saya juga menyediakan yang grup spesial atau khusus untuk yang tergabung dengan Palira. Ada grup Palira Sambal Desa. Baiklah, kita mulai. Apa yang akan saya jelaskan ini merujuk pada utamanya ada pada
Permendagri nomor 111, kemudian Permendagri nomor 96 tahun 2007. Ini tentang kerjasama desa, kemudian ya 111 adalah tentang pedoman penyusunan peraturan di desa. Nah, sebagaimana pada pertemuan minggu lalu, di dalam menyusun peraturan di desa, itu kita tetap dengan asas sama. Jadi ini tidak perlu saya uraikan lebih detail. Setidaknya kita mengingat kembali bahwa secara umum peraturan di desa itu asasnya ini. Yang lebih saya tekankan atau pesankan adalah ini, transparansi. Bagaimana membuat sebuah peraturan di desa itu harus transparansi. Kemudian yang berikutnya adalah landasannya. Ini sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, yang mana pada saat pada materi penyusunan peraturan desa. Nah, dalam kaitannya ini, saya menekankan pada saudara sekalian bahwa landasan yuridis itu akan memberikan peluang kepada desa atau supradesa atau kawasan desa itu membuat peraturan di desa ini tidak harus ada tidaknya perintah dari peraturan yang lebih atas. Tetapi yang lebih ditekankan adalah kebutuhan masyarakat itu atas aturan yang diinginkan atau yang dimaksud. Karena adanya kekosongan hukum. Sebagaimana kita tahu, tidak bisa kita tutup mata bahwa mayoritas desa-desa di Indonesia ini sampai saat ini adalah tidak memiliki payung hukum yang memadai untuk melindungi masyarakatnya, melindungi sumber daya alamnya, melindungi nilai-nilai sosialnya, melindungi sumber daya manusianya. Ini yang harus sebenarnya dipikirkan bersama, dan kalau saya melihat sebenarnya sampai tahun ini itu adalah persoalan yang urgent atau yang sangat mendesak. Itu yang saya tekankan. Urutan-urutan pembuatannya secara general, peraturan bersama kepala desa dengan peraturan desa itu sama. Pada intinya sebuah peraturan itu dibuat ya mulai dari ada rancangan, pembakasan, penetapan, pengundangan, penyebaran. Nih. Nah, khusus untuk peraturan bersama kepala desa, alur penyusunannya peta jalannya seperti ini. Kalau saya skemakan seperti bahwa yang mendorong untuk diterbitkannya peraturan bersama kepala desa itu adanya kepentingan masyarakat. Jangan lupa, bukan kepentingan elit di desa, tetapi kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat. Itu adalah kepentingan. Utamanya adalah tentunya terkait dengan kepentingan ini adalah kebutuhan masyarakat. Nah, kebutuhan masyarakat itu ada yang memang disadari oleh masyarakat sendiri, ada pula yang tidak disadari.
Maka para pemangku desa harus memahami ini. Kemudian adanya kebutuhan atas program tertentu, baik itu yang dipikirkan dari hasil pemikiran atau hasil masukan daripada BPD, Pemdes sendiri, ataupun LKD. Artinya keduanya ini jangan sampai nanti itu hanya atas keinginan masukan dari para pemangku desa, tetapi yang lebih utama adalah kepentingan masyarakat. Tidak menafikan bahasanya usulan atau masukan daripada para pemangku desa perlu, dan akhirnya mendorong BKD, Badan Kerjasama Desa, untuk berkomunikasi awal dengan desa lain yang dimaksud terkait dengan kepentingan program tertentu. Tipologi daripada kerjasama antar desa atau cakupannya, itu ada hanya 2 desa dalam satu kecamatan bilateral, atau lain kecamatan, atau lain kabupaten, bahkan lain provinsi. Yang tidak boleh adalah dengan itu sejenis desa di luar negeri atau asing. Tapi kalau masih pada cakupan NKRI, kerjasama antar desa itu bisa dilakukan, baik itu hanya 2 desa atau bilateral maupun multilateral, yaitu beberapa desa. Ini tentang cakupannya. Ya, selama ini mungkin baru sebatas desa-desa di satu kawasan supradesa kecamatan. Tetapi sesungguhnya kerjasama itu bisa sampai dengan sampai banyak adalah wilayah NKRI. Oke. Saya menggambarkan peta skema ini untuk 2 desa, dan ini saya kira bisa dijadikan referensi untuk bagaimana kalau selebih dari 2 desa, prosesnya sama. 2 desa dalam satu kecamatan. Antara desa 1 dengan desa 2, ini bisa bersama-sama, bisa salah satu yang mengajak, tidak ada masalah. Muncullah yang tadi saya sebut komunikasi awal. Mau kerjasama suatu program. Maka kedua desa ini menindaklanjuti awal adalah komunikasi atau konsultasi dengan camat. Karena ini camat nanti yang akan memediasi. Jika sudah disepakati, maka camat akan mengundang delegasi kedua belah desa tersebut atau kedua belah pihak untuk bertemu. Jadi mediasi atau mediasi pertama itu ketemunya itu adalah camat diundang. Itu kedua. Siapa? Yaitu BKD, Badan Kerjasama Desa. Siapa Badan Kerjasama Desa itu? Badan Kerjasama Desa adalah para pimpinan kelembagaan desa yang mana keberadaannya adalah berdasarkan ex officio. Jadi karena jabatannya, bukan orangnya. Penanggung jawabnya adalah kepala desa, siapapun kepala desanya. Kemudian betul sebagai ketua delegasinya, ini
karena terkait dengan peraturan, konsep peraturan perancangan ini, maka apa? Ketua BPD-nya. Sekretaris desa sebagai sekretarisnya, kemudian perangkat desa yang membidangi terkait dengan program yang akan disepakati atau dicarikan kesepakatan untuk diatur dalam Permakades. Berarti apa? 3 orang tadi itu paten. Sedangkan berikutnya itu fluktuatif, artinya berdasarkan apa yang akan dimusyawarahkan atau akan menjadi objek daripada kerjasamanya. Bisa jadi kasih pemerintahan, bisa jadi dengan kasih kesejahteraan. Bisa jadi pelayanan, bisa jadi juga kaur yang ada. Tuh. Kemudian ketua LPM, ketua PKK dari unsur perempuan, lalu ketua Karang Taruna dari unsur pemuda. Di samping itu, tambahkan minimal 1 adalah tokoh masyarakat. Ini ambil saja dari ketua organisasi kemasyarakatan yang ada di desa itu. Ini. Jadi tidak menyebut nama sama sekali, tapi menyebut pada jabatan-jabatan. Itulah yang ex officio. Ini baru BKD. Ketika mereka bergabung sama-sama dalam satu forum yang difasilitasi oleh Camat, disinilah baru terbentuk yang namanya BKAD. Jadi kalau di tingkat desa tidak ada BKAD. Kalau di tingkat atasnya atau paling tidak 2 desa, baru di situ muncul BKAD, Badan Kerjasama Antar Desa. Nah, pertemuan awal ini dimulai dengan menyepakati tata tertib daripada musyawarah, kemudian menentukan struktur daripada BKAD. Paling tidak adalah ketua, sebabnya memimpin musyawarah, lalu sekretaris. Nah, perlukah anggota dan sebagainya? Jika dipandang perlu, silakan. Tuh. Nih. Kemudian dari ini ada kaitan dengan apa BKD? Musyawarahnya. Nih, musyawarahnya itu. Lalu menyepakati pokok-pokok persoalan yang menjadi kerjasamanya ini sebagai bahan untuk draft Permakadesnya. Setelah itu mereka kembali ke desa masing-masing untuk merumuskan rancangan Permakadesnya dari pokok-pokok yang sudah disepakati. Keduanya membuat bertemu yang kedua kalinya lagi untuk memadukan bagaimana konsep pemikiran dari desa 1 dan desa 2 dalam pertemuan kedua ini akhirnya disandingkan, bisa digabungkan, diakumulasikan, akhirnya muncullah pokok-pokok peraturan yang disepakati. Akhirnya ketika sudah disusun maka muncullah rancangan yang disepakati. Kalau sudah, maka dilanjutkan dengan apa? Kalau sudah sepakat rancangan, maka ditetapkan. Nah, ditetapkan. Di file berikutnya ada contoh-contoh kepala daripada naskah dinasnya, sampai dengan batang tubuh, sampai juga dengan kaki. Ya. Nah, dari situlah kemudian peraturan atau Permakades itu dibawa ke desa masing-masing untuk diundangkan, lalu disebarluaskan. Nah,
Nah, kalau ini sudah selesai kerja BKAD, maka dengan sendirinya BKAD bubar. Jadi ini bukan lembaga permanen BKAD. Tuh. Jadi saya tegaskan lagi, BKAD itu bukan lembaga permanen. Yang permanen ex officio itu BKD-nya. Yang ketika nanti keluar untuk bergabung dengan desa yang lain, bekerjasama, itu disebutnya dengan delegasi. Nah, itu untuk membentuk BKAD. Sesuai dengan kebutuhan, setelah itu selesai. Jadi harus dibedakan. Kalau selama ini ada anak kabur. Saya sering mendengar itu orang berbicara, ini yang dimaksudkan mestinya BKD, bukan BKAD. Karena BKAD itu bukan lembaga permanen, tapi berjalan kebutuhan itu. Nah, ini kalau kerjasamanya itu dengan pemerintah, antar pemerintah desa. BKD, Badan Kerjasama Desa ini juga, atau desa itu bisa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Kalau dengan sesama pemerintahan desa namanya nanti akan melahirkan permakades, sedangkan kalau dengan pihak ketiga itu melahirkan perjanjian bersama. Oke, kalau kerjasama dengan antar desa, nah, munculnya adalah peraturan bersama kepala desa, sedangkan kerjasama dengan pihak ketiga munculnya adalah perjanjian bersama. Nah, di antara keduanya, permakades maupun perjanjian bersama, itu setidaknya ada 8 hal ini yang harus diatur, disepakati. Terkait dengan ruang lingkup kerjasamanya, bidang kerjasamanya, tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasamanya, berarti SOP-nya, lalu jangka waktunya, kemudian hak dan kewajiban masing-masing pihak, lalu pendanaannya. Kemudian yang ketujuh adalah tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan terhadap permakades. Kalau perjanjian bersama juga perjanjian bersama. Lalu yang terakhir ke-8 adalah menyepakati pasal-pasal tentang penyelesaian perselisihan. Ini permakades, intinya cakupan yang menjadi substansi peraturannya itu minimal 8 ini harus ada. Tata naskah dinasnya saja yang berbeda antara permakades dengan perjanjian bersama dengan pihak ketiga, tapi substansinya sama. Itu. Nah, ini supaya tidak keliru paham terhadap BKD dan BKAD. Oke, saudara sekalian. Nah, di dalam penyusunan kerangka atau struktur daripada peraturannya itu tidak jauh beda dengan peraturan desa. Mulai ada judul peraturannya, pembukaannya, batang tubuhnya, penutupnya, lampiran, ya, itu. Oke. Nah, ini tentang judul, oh itu harus begini, harus begini. Ini normatif tata naskah dinas. Detailnya Anda juga bisa itu di Perkaan RI nomor 2 tahun 2014 tentang tata naskah dinas itu juga banyak mereka menjelaskan masalah seperti ini. Nah, penomorannya ini loh. Jangan. Untuk judul, nomornya ini berarti ketika musyawarah di BKAD tadi,
desa-desa yang terlibat ini sudah menyiapkan nomor urutnya berapa sesuai dengan buku register yang ada di desa. Di nomor masing-masing, Pak, kalau 50 desa, ya iya harus begini memangnya. Nomor ini desa, atau ini nomor ini, jadi nama desanya juga ditulis semua. Tulis semua. Karena ini hanya 2 desa, kepala desa ini dan kepala desa ini nomornya. Nah, kalau 30 desa ya peraturan bersama kepala desa titik-titik, kemudian kepala desa titik, kepala desa titik, terus semuanya sampai nomor begitu. Oke. Ditulis dalam huruf kapital. Ini tentang naskah dinasnya. Mulai dari frase dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya. Baik, ini tidak begitu sulit Anda pelajari seluruhnya dan saya juga memberikan contoh detail ini ya potongannya. Maka saya pikir penjelasannya saya tentang Permakades cukup dan saya lebih senang dengan diskusinya. Nih, jadi ini file berikutnya ini detail, contoh dan jadi terkait dengan tata naskah dinas bisa dibaca. Jika belum download di room chatnya sudah saya kirim sebenarnya dan nanti saya kirim lagi atau Tias bisa kirim itu setelah di download. Terima kasih. Saya kembalikan pada Tias. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih Pak Haji Nur Razuki. Jadi saya pribadi mendapatkan ilmu hari ini keterkaitan dengan output dari kerjasama antar desa dengan kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi ternyata produk hukumnya yang dihasilkan juga sendiri-sendiri. Artinya tadi di materi sudah jelas disebutkan bahwa untuk kerjasama antar desa maka akan menghasilkan dasar hukum regulasi terkait dengan peraturan bersama kepala desa. Sedangkan jika desa itu bekerja sama dengan pihak ketiga, maka output dasar hukumnya adalah perjanjian bersama dengan pihak ketiga. Baik, teman-teman, kita akan belajar bersama diskusi tentang topik sore hari ini, khususnya untuk teman-teman pendamping desa, karena materi hari ini ada kaitannya dengan uji kompetensi dari teman-teman PD itu keterkaitan dengan melakukan fasilitasi pengembangan BUMDesma dan juga keterkaitan dengan melakukan fasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga. Kita akan belajar bersama, monggo nanti teman-teman bisa langsung raise hand atau langsung open mic. Ya, monggo. Sudah ada yang Bang Iman ini. Selalu tak tembak. Iya. Open mic, Mas. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sedang sehat Pak Nur? Alhamdulillah Mas Ilman. Sehat, sangat sehat ini Mas. Terima kasih Pak Nur atas materinya. Iya. Saya pada sesi yang terpenting adalah tadi berupa Permakades ya Pak ya. Ya, kayak gini Pak. Ini yang menjadi topik menarik adalah kami sebagai pendamping itu pingin dapetin stimulan dari Pak Nur itu bagaimana untuk bisa menyamakan keinginan kepala desa. Biasanya gini Pak, untuk menjalin kerjasama antar desa aja agak-agak susah gitu. Tetapi sebetulnya Kades itu sudah menjalankan, contoh gitu di tempat kami adalah membuang sampah gitu, terus karena nggak punya lahan desanya dia mengirimkan
Tapi untuk menuangkan dalam bentuk bukti materialnya itu agak-agak susah, tapi nanti pada saat ada pengecekan itu baru ini kemarin belum ya, kita tulis dulu. Nah ini Pak yang saya pingin mungkin Pak Nur bisa memberikan tip-tipnya edukatif bagi khususnya saya gitu ya, agar kayak orang itu beliau-beliau itu gampang dipeluk kayak gitu Pak. Terima kasih Pak. Iya, ada satu bermain dengan psikologi pendidikan. Motivasi itu akan bisa mudah diterima bila tidak cukup dengan mendorong ini, tapi ditunjukkan prospeknya. Prospeknya ini bisa yang positif dan bisa juga negatif. Kalau dengan prospek positifnya itu kok masih belum nyadari, maka sadarkanlah dengan prospek itu, bahasanya itu konsekuensi logis negatifnya. Misalnya tentang sampah, betul Mas Ilman tadi sampah. Iya, kalau sekarang ini masih enak Pak. Tapi kalau nanti sampai terjadi ada perseteruan warga, ternyata yang menjadi problem adalah karena sampah itu, sementara tidak ada perjanjian tertulisnya. Nah ini nanti siapa yang harus menanggung? Antar desa bisa nanti itu tawuran itu, karena tidak ada payung hukumnya. Bagaimana cara mekanismenya menyelesaikan perselisihan? Bagaimana mekanismenya cara bekerja samanya ini? Itu yang penting. Kenapa? Negara ini atau masyarakat kita ini aturan Pak. Belum ada Bapak sudah jelas beli tanah tetangganya itu dia waktu kecil ya tahu kalau ayahnya itu terima uangnya. Sekarang sudah yang ayahnya meninggal, yang membeli juga meninggal, tinggal keturunannya, anak-anaknya, ternyata tanah itu diminta. Ya, karena memang tidak ada kwitansi. Itulah nanti bukti autentik atau yang disebut dengan ya ada aturan tertulisnya, kesepakatannya. Jadi kesepakatan sekarang ini tidak bisa kita itu dengan cukup lisan, tetapi harus tertulis. Nah, kalau diarahkan pada hal yang positif saja, ya agar prospeknya itu bagus dan nanti itu akan lebih enak, jelas sekali gitu loh. Kalau ternyata sampah itu ternyata nanti itu bisa dibudidayakan dan menghasilkan uang, maka nanti haknya itu sama. Nah itu kan yang enak-enaknya. Tapi kalau tetap nggak nyadar itu, cari saja yang risikonya sama kepada anak kecil Mas Ilman. Ketika diajari untuk jangan gitu, ayo belajar supaya nanti pandai. Tapi ketika nggak mau kok sulit. Kalau kamu nggak belajar, nanti kalau bodoh tinggal teman Anda begini baru mau. Lah itu edukasi, itu sebenarnya psikologi pendidikan Mas, psikologi, dan itu bisa untuk orang dewasa. Iya Mas, saya tambah juga ini Mas Ilman, di samping misalnya sampah, kalau desa itu ini harus diwaspadai juga kerjasama untuk irigasi antar desa. Ini rawan loh Mas petani, masalahnya orang awam bisa nanti itu pacul-paculan itu bisa karena tidak jelas aturannya. Sementara air itu tidak bisa dibatasi dengan dilokalisir ini milik desa saya, tidak bisa. Tapi pasti nyambung dengan desa yang lain. Nah, ini masih belum digarap, baru hal yang kecil Mas, baru hal yang kecil. Oke, saya lanjut supaya saya ingin ada pertanyaan berikutnya atau teman-teman menambah pertanyaan, monggo. Kalau saya kupas lagi buatnya nanti masalah apa yang ditanyakan sudah jelas gini, malah enggak hidup nanti. Monggo, Ibu Matias. Iya, kondisi di lapangan memang banyak terjadi. Sebenarnya desa itu sudah melakukan kerja sumber air, dan sumber air itu bisa mengairi 3 desa di sekitar desa dampingan saya itu. Tapi ya artinya selama ini belum ada peraturan resmi yang dituangkan dalam peraturan bersama kepala desa, ya cuma
ada jadwal tertentu untuk proses pengairan itu. Jadi memang nanti ke depannya tugasnya pendamping desa, teman-teman pendamping desa untuk memfasilitasi agar hal-hal seperti itu difasilitasi, diadvokasi sehingga terbentuklah permakades maupun perjanjian bersama dengan pihak ketiga. Sebenarnya banyak terjadi seperti itu, bukan hanya air. Jadi ada juga di desa dampingan kami ada apa ya istilahnya, penggunaan lahan kosong yang itu juga digunakan oleh desa yang lain, itu namanya lahan pekuburan ya. Jadi satu lahan pekuburan ada di satu desa tapi digunakan beberapa desa. Itu pun tidak ada peraturan kepala desanya atau peraturan bersama kepala desanya. Jadi nanti ya kembali lagi saya serahkan ke teman-teman pendamping untuk peraturan bersama kepala desa dan nanti bisa masuk ke bukti bahwa teman-teman PD itu berkompeten dalam melakukan fasilitasi. Baik, ada juga yang sudah raise hand, ada Mas Agus Priyaji, monggo langsung open mic. Langsung open mic Mas Agus. Bisa? Dibantu Pak ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ketum. Selamat sore. Saya suka memanggilnya Pak Ketum pokoknya. Kemudian terima kasih Mbak Tias yang sudah memerintahkan PD barusan ya. Iya. Kemarin bingung teman-teman PD. Nah, padahal di penjelasannya Pak Ketum tadi bahwa draft materi itu disiapkan oleh BKD gitu ya. Tapi kalau kita menunggu BKD nggak akan jalan-jalan. Nah, makanya ini ya ini dalam rangka kita menyelamatkan aset desa, dalam rangka juga membangun desa. Kalau kita menunggu kita nggak akan jalan-jalan, oke lah. Perintah Mbak Tias tadi kami lakukan gitu ya. Begini Pak Ketum, saat ini di desa dampingan kami BUMDesma yang dibangun berdasarkan Permakades. Permakades ini karena dibuat sebelum tahun 2021, dia akan disesuaikan dengan PP 11 dan Permen Desa 3 tahun 2021. Makanya ini nanti kami mau memperbaharui Permakadesnya karena ada aturan-aturan yang sebelumnya harus berubah. Contohnya masa jabatan pelaksana operasional 2 kali 5 tahun. Ini kami juga mohon bantuan masukan karena kami juga harus membuat aturan-aturan baru. Bagaimana di Permakades ini ketika nanti tahun depan tuh rencana akan ada bantuan untuk 4 desa yang harus dialokasikan ke BUMDesma ini. Nah, siapa yang akan mengambil keputusan? Apakah